Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review Shin Pisau Season 5 episode 3. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Tampak Gaeun, Duri, dan Hyunwoo yang sedang menunggu hujan deras yang tak kunjung berhenti di pintu belakang sekolah teman-teman. Dan sepertinya hujannya tiba-tiba berhenti. Gaeun pun berkata, "Wah, hujannya tiba-tiba berhenti." Hyunwoo menjawab dengan sedikit kesal, "Wah, cuacanya kenapa begini sih? Oh ya teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang itu?" Duri pun menjawab, "Hah? Tentang apa?" Gaeun pun terlihat penasaran. "Itu loh, masa kalian tidak tahu? Saat hujan turun di sekitar sekolah akan ada kemunculan makhluk bermasker merah." Belum selesai berbicara, tiba-tiba si Hari muncul dengan berjalan mendekati mereka. "Apaan sih? Hingga saat ini aku baru pertama kali mendengar ada kejadian seperti itu." "Hei Hari, kamu kalau mendengar ceritanya pasti kamu akan mengerti. Apabila makhluk tersebut membuka maskernya, bibirnya terlihat sobek dan selebar ini nih." Sambil menunjukkan bibirnya yang dibuka lebar dengan kedua tangannya, lalu Duri pun seperti ketakutan teman-teman. Bibirnya, kalau begitu jika bibirnya selebar ini?" Duri pun sambil membuka bibirnya lebar-lebar dengan kedua tangannya, lalu berkata, "Bisa makan dengan banyak sekaligus dong. Ah, enak sekali, bisa menjadi makhluk mukbang." Ya ampun Duri, teman-teman tahu kan mukbang itu loh yang biasanya konten-konten yang kreatornya memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat besar. Ya ampun Duri, memang makin kocak aja. Kakaknya pun si Hari walaupun sedikit kaget tapi mengiyakan pemikiran adiknya itu. Ya memanglah, apalagi pemikiran yang akan keluar dari kepala Duri. Hyunwoo hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafasnya. Sedangkan si Gaeun tak tahan menahan tawa atas kelakuan Duri. Ya ampun Duri. Terlihat Hyomin, Hayoung dan salah seorang temannya yang berambut panjang sedang bertemu dan mengobrolkan sesuatu. Hayoung berkata, sepertinya benaran dia kembali mencari kita." Jinny, teman yang berambut panjang ini menjawab, "Hah? Sebenarnya apa yang kalian bicarakan? Dia siapa? Dan di mana? Bagaimana dia bisa mencari kita?" Hyomin pun terlihat sibuk mencari bukti. Hyomin pun berkata, "Tunggu sebentar Jinny, coba lihatlah ini." Hyomin pun menunjukkan HP-nya kepada Jinny. Rupanya HP Hyomin berisi pesan dari Jea. Isi pesannya adalah, Enso telah kembali." Rupanya Hyomin bergegas menelepon Jea saat menerima pesan tersebut, namun tak kunjung dibalas. Akhirnya Hyomin pun membalas pesan Jea. "Kamu di mana? Kenapa tak menjawab teleponku?" Dan rupanya tak ada percakapan lagi setelah itu teman-teman. Jea menghilang begitu saja. Setelah melihatnya, Jinny pun lantas terkejut dan berteriak, "Apa? Enso kembali?" Hyomin pun menjawab, "Ya, apakah ini masuk akal? Bukankah Enso telah setahun yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas?" Terdengar juga suara gemuruh petir dari halaman luar yang amat kencang, yang membuat suasananya jadi sedikit mencekam teman-teman. Jinny pun berkata, Tapi kalau begitu siapakah yang berani melakukan ini untuk mempermainkan kita? Bukankah kejadian yang terjadi setahun yang lalu? Tidak ada yang tahu selain hanya kita saja." Hyomin pun menjawab, "Tunggu sebentar. Selain kita, hanya ada seorang saja yang mengetahuinya." Nah teman-teman, kemudian Hayoung dan Jinny pun bersamaan menyadarinya, dan terlihat mereka berdua sedikit terkejut mendengarnya. Tapi anehnya, malahan ekspresi mereka berubah menjadi sangat licik dan seperti tidak ketakutan lagi teman-teman. Nah, sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Kemudian terlihat Jinny yang sedang berjalan di tengah hujan yang sangat deras. Ia nampak bergumam dan mengomel sendirian. "Lihat saja kamu Jiho, akan kubongkar kelakuanmu. Kau kira aku akan membiarkanmu begitu saja?" Jinny juga tampak membawa payung berwarna kuning sedang berkeliling dan mengawasi daerah sekitarnya. Dan terlihat ia sendirian menelusuri jalan yang gelap itu teman-teman. Di tengah perjalanan, tampak juga ada bayangan yang begitu besar mengikutinya dari belakang. Apakah ini sosok makhluk masker merah? Awalnya, Jinny masih tidak menyadarinya. Namun, sosok itu berjalan makin cepat mendekatinya. Dan terdengar hentakan kakinya satu demi satu yang membuat Jinny mulai ketakutan dan berkeringat dingin. Jinny pun berteriak dan menoleh ke belakang. Namun, tidak ada apapun saat itu. Ia pun terhenti sejenak mencoba menenangkan dirinya yang terlihat sangat pucat teman-teman. Tapi malahan terdengar makhluk tersebut berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Dan sepertinya sudah berada di belakang punggungnya. Jinny pun lantas berlari dan mencoba bersembunyi di balik gedung. Tapi malahan dia melihat sosok bayangan tersebut dengan kedua matanya. Jinny nampak sangat ketakutan, sekujur tubuhnya pun gemetaran. Makhluk tersebut mengeluarkan suaranya sambil tertawa. "Hei Jinny, keluarlah, ini hanya candaan."
Jinny pun terkejut, lalu ia mencoba keluar dan menjawab, yang benar saja kalian, tidak lucu. Namun bibirnya langsung membeku saat melihat sosok makhluk yang berjubah kuning yang tinggi dan sangat besar itu. Rambutnya juga sangat panjang, terlihat menutupi wajahnya. Jinny pun berkata, siapakah kamu? Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan terlihat juga ia mengenakan masker berwarna merah. Jinny pun spontan berjalan mundur menjauhinya. Apakah kamu? Malahan teman-teman, makhluk tersebut mendekati Jinny dengan cepat dan membuat Jinny malah terjatuh. Sebenarnya Jinny sudah merasa sangat ketakutan, tubuhnya pun sudah membeku sejak tadi. Jinny nampak lebih ketakutan lagi, bahkan tak mampu untuk bergerak lagi teman-teman. Ia pun duduk di depan makhluk tersebut dengan payungnya yang terlempar. Cantikkah aku? Makhluk tersebut bertanya kepada Jinny teman-teman. Jinny pun mengangguk dengan ketakutan. Iya. Makhluk tersebut kembali bertanya. Cantikkah aku? Jinny pun menjawab dengan gemetaran. Iya, cantik. Makhluk tersebut menjawab. Benarkah? Ia pun membuka masker merahnya tepat di hadapan wajah Jinny. Wajahnya tampak sangat mengerikan seperti yang dikatakan Hyonu, dengan bibir yang sangat lebar dan tersobek-sobek. Ditambah giginya yang runcing dan terlihat tajam berjumlah sangat banyak teman-teman. Ia pun tertawa mengerikan. Hihihi, kalau begitu, apakah aku sekarang juga masih terlihat cantik? Hihihi. Jinny pun tak kuat menahan ketakutannya, lantas menutupi mulutnya, berusaha untuk tenang. Cantikkah aku? Jinny pun tak tahan menahan air matanya yang bercucuran. Ia pun langsung menyadari Ensolah yang merupakan sosok makhluk masker merah tersebut. Makhluk tersebut tidak memedulikan Jinny dan berkata, kalau begitu, akan kubuat kamu juga menjadi cantik sepertiku. Makhluk masker merah menutupi wajah Jinny dengan kedua tangannya. Dan setelah dibuka, wajah Jinny telah berubah menjadi sosok bibir sobek dan lebar seperti makhluk masker merah tersebut, teman-teman. Nah teman-teman semuanya, hari ini review Shin Bisou Season 5 episode 3-nya sampai di sini dulu ya. Tenang saja, Stella Kim bakal kembali lagi dengan review Shin Bisou selanjutnya tentunya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Sarangeo. Cantikkah aku?